Selamat datang di New Perspective. Terima kasih Saudari Fatimah Zahro, moderator acara ini. Salam kenal untuk seluruh keluarga ICS Islamic Culture and Society, terutama Pak Dr. Saiful Hamdi. Terima kasih atas undangannya. Salam kenal juga untuk Pak Asmuni, Pak Dr. Asmuni dan Pak Suryadi ya, mungkin masih ada. Saya seperti tadi sudah disampaikan oleh Fatimah ya, saya akan menyampaikan sedikit paparan mengenai Taliban dan Afghanistan ini dari sudut pandang HI, terutama geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik itu kita membahas tentang bagaimana geografi atau posisi sebuah negara itu berpengaruh pada politik dan hubungan internasional. Dengan demikian, ketika kita membahas soal Afghanistan, soal Taliban, kita tidak bisa melepaskan pembahasannya dengan melupakan ya atau mengabaikan negara-negara lain yang punya kepentingan atas kawasan Afghanistan. Negara lain ini terutama negara-negara besar ya, Amerika Serikat dan lain-lain. Ya itu pengantar sedikit. Saya share screen ya. Sudah bisa? Oh, oke. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat belum ya? Sudah. Oh, di saya malah belum terlihat. Gimana ini? Oke. Ya, saya akan melihat. Saya akan menunjukkan sebuah film dulu, sedikit saja, cuma nggak sampai hanya beberapa detik, karena itu berbahasa Persia ya. Jadi ini wawancara BBC Persia dengan seorang YouTuber di Afghanistan, dan dia itu sudah menjadi YouTuber sejak postingan di YouTube-nya itu udah 2 tahun yang lalu. Jadi dia bukan orang yang tiba-tiba muncul saat konflik. Jadi memang selama ini dia aktif memberitakan tentang Afghanistan. Ya, menarik kita sedikit saja karena bahasanya mungkin Anda tidak. ساختمانی خیلی زیاد بود که از طرف خارجی‌ها راه‌اندازی شده بود یا ایجاد شده بود با رفتن حکومت قبلی میشن تا چند روز گذشته مردم دلگرمی به این داشتن که شاید طالبان جدیداً آمدن. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Humayun, dia IG-nya Anda bisa cari ya, yang anak-anak muda yang suka main IG ini, Humayun strip Afghan strip official. Dia berbicara dalam bahasa Dari, bahasa yang sama mirip dengan bahasa Farsi sehingga saya bisa memahami. Dia menceritakan hal yang menarik bahwa pasca Taliban masuk dan kembali berkuasa di Afghanistan, yang terjadi adalah berbagai institusi pemerintahan, berbagai kantor-kantor yang mengurusi berbagai layanan publik itu terpaksa tutup. Karena apa? Karena selama ini kantor-kantor itu didanai dan didukung sepenuhnya oleh dana internasional, terutama Amerika Serikat. Pasca Taliban masuk, yang terjadi adalah banyak dari orang-orang yang bekerja di perkantoran itu lari ke luar negeri. Kita lihat di televisi banyak kan ya orang-orang yang melarikan diri, yang berdatangan ke airport untuk lari keluar. Dan yang terjadi adalah brain drain atau berkurang drastisnya orang-orang yang punya sumber daya, skill, kemampuan untuk mengelola negara. Karena banyak yang pergi. Atau kalaupun mereka tidak pergi, mereka ada di rumah, menyembunyikan diri di rumah. Iya. Dengan demikian yang dihadapi Taliban saat ini ketika mereka harus membentuk sebuah pemerintahan baru, mereka kekurangan sumber daya itu. Kesulitannya di situ. Nah, juga dana. Ya, kan kalau perkantoran perlu gaji, harus digaji. Dananya dari mana? Selama ini dananya disuplai oleh pemerintah Amerika Serikat terutama dan lembaga-lembaga donor internasional. Yang terjadi hari ini, dana Afghanistan dibekukan oleh Amerika Serikat karena sebagian besar uangnya orang Afgan ini ditaruh di bank-bank di Amerika Serikat.
Dan kemudian IMF juga menghentikan suplai dananya, lembaga-lembaga donor juga menahan dananya, sehingga memang kalau kita pertanyaannya bagaimana di masa depan Afghanistan setelah kembali berkuasanya Taliban, nah ini akan sangat krusial ya, masalah keuangan ini sangat krusial dan masalah SDM ini. Nah kemudian yang menarik juga yang disampaikan oleh Hamyun ini adalah bahwa dia ngasih perspektif seperti ini. Dulu ketika Taliban terguling tahun 2001, kan pemerintahan langsung terbentuk ya, pemerintahan interim langsung terbentuk di backing oleh Amerika Serikat. Itu dibentuknya di Jerman, di Bonn, ada konferensi Bonn. 2001 ada pemerintahan interim, baru 2004 bisa berfungsi ya. Tapi meskipun mulai 2004 itu bisa berjalan sebagaimana pemerintahan normal gitu kan, yang terjadi adalah ini ada saya punya data. Ini laporan dari Time 2018, artinya sudah 14 tahun ya pemerintahan Afghanistan yang baru itu, dan pemerintahan Afghanistan yang baru pasca Taliban ini juga menyebut diri pemerintahan Islam ya, Islamic Republic of Afghanistan. Tapi 14 tahun berlalu, apa yang terjadi? Data menunjukkan 2/3 anak perempuan Afghanistan tidak sekolah, kemudian 87% perempuan Afghanistan buta huruf, 70-80% perempuan menghadapi pernikahan paksa bahkan usia dini ya, sebelum 16 tahun. Kemudian ada laporan bahwa program-program USAID yang jumlahnya sangat besar, 280 juta US dollar, yang diklaim untuk memajukan perempuan di Afghanistan itu ternyata gagal programnya, dan yang terjadi adalah pemborosan. Kemudian statistik tahun 2014 itu menunjukkan 80% dari semua kasus bunuh diri di Afghanistan dilakukan oleh perempuan. Jadi di Afghanistan itu banyak kaum perempuan yang bunuh diri karena mereka tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Mereka di dalam rumah mengalami KDRT, mau pulang ke rumah orang tua juga nggak bisa, dan tidak ada sistem yang memberi mereka perlindungan. Pernah lembaga donor internasional membentuk shelter, rumah tinggal buat perempuan-perempuan yang mengalami ancaman dalam rumahnya. Mereka bisa lari ke sana dan diberi pengobatan, karena biasanya yang lari ini sudah mengalami luka-luka di tubuhnya, tapi kemudian malah ditutup ya, tidak difasilitasi oleh pemerintah Afghanistan sendiri gitu. Kemudian Afghanistan juga merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian ibu tertinggi di dunia. Artinya dalam 14 tahun, bahkan kalau dihitung dari 2001 kan, dari 2001 sampai 2018, ternyata tidak banyak kemajuan yang berhasil dicapai oleh Islamic Republic of Afghanistan yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, lembaga-lembaga donor internasional, dan diakui oleh dunia internasional gitu ya. Nah, kemudian ini satu fakta. Kemudian Hamyun ini juga dia punya YouTube, saya sudah cerita tadi. Ini yang menarik, 1 Oktober dia posting ini di YouTube-nya. Anda mungkin juga nggak paham bahasanya, bahasa Farsi, tapi coba diperhatikan orang-orang yang lalu lalang di jalanan itu, ya. Silahkan, nggak sampai 1 menit. سلام خاله جان، خوب هستین؟ خوب هستی جان جو. میشه خودتون رو معرفی بکنین برام؟ مردم از این طرفی اینه الدیش است. خب خاله جان چی میکنید اینجا که آمدی امروز؟ امروز اینجا که آمدم، اینجا یه جمعی طرف هم که آمدیم. اما تو بچه کار برام؟ در فامیل چند نفر هستین؟ در فامیل 10 نفر. چطور از وضعیت اقتصاد خانواده؟ والا هیچ چیز نیست، نه کار است نه بار است، هیچ چیز نیست. حتی هم کارهای زنام خلاص شد. کی در خواهیتان کار میکنه مادر جان؟ خانم یک نفر مردکیم کارگر بود، اینا یا کارهای همیزی آین میکرد نی؟ حالی کارشم نمیشه. بچه هایتان چی کار میکنه؟ اولاد خدا رو نگاه شکر. Oke, kalau tadi Anda lihat yang lalu lalang, perempuan banyak ya lalu lalang.
dengan berbagai jenis pakaian kan. Dan mereka biasa-biasa saja gitu ya, model bajunya ternyata biasa saja, dan ada yang seperti ini juga ada yang seperti yang ditutup sepenuhnya dengan baju warna biru ini. Dan ini sebenarnya ya saya mulai bicara soal Afghanistan kan sejak Taliban berkuasa kembali. Saya berkali-kali diundang webinar, saya mempertanyakan hal ini. Sebenarnya baju biru yang nikab warna biru ini, apakah ini pemaksaan Taliban? Ya, kan ini Taliban ini memang betul 1 Oktober Taliban sudah berkuasa gitu ya. Tapi Anda lihat tadi yang lalu lalang di belakang itu macam-macam model jilbab ya kan, orang yang mewawancara juga jilbabnya beda lagi modelnya ya. Salam kolajen. Nih kita lihat. Tahun 2018 Taliban sudah nggak berkuasa kan, yang berkuasa siapa waktu itu? Islamic Republic of Afghanistan. Tahun 2018 ini ada pemilu parlemen dan perempuan dibolehkan ikut. Ini di Herat tidak dikuasai oleh Taliban waktu itu, tapi mereka tetap berpakaian seperti ini. Jadi pertanyaannya ini agama atau budaya? Ya, atau budaya yang kemudian diteguhkan oleh Taliban ketika mereka berkuasa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya ini bagian budaya, terus kemudian oleh Taliban jadi undang-undang misalnya. Ya, tapi yang terbukti adalah ketika sudah tidak ada Taliban pun sebagian dari orang Afghanistan tetap memilih baju seperti ini gitu. Ya, dan ini di Kabul. Yang tadi juga di Kabul, jadi ibu kota ya. Dan mereka tetap memilih pakaian seperti ini. Ada yang memilih pakaian seperti ini. Jadi ini perlu kita kritisi juga, apakah ini bagian dari budaya atau agama gitu kan. Oke, kita pindah. Saya ingin lebih balik lagi ke geopolitik, yaitu hanya sekedar pemikiran kritis saja, memantik pemikiran kritis. Kita lihat bagaimana Taliban itu berkuasa mulai 96, itu tidak bisa dilepaskan dari Perang Dingin, era Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin itu waktu itu masih ada 2 kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kedua kekuatan besar ini saling berebut pengaruh di berbagai wilayah di dunia. Jadi mereka tidak ingin lawannya punya pengaruh di satu negara yang strategis. Itu pula yang terjadi ketika tahun 79 Uni Soviet masuk ke Afghanistan, ya. Kenapa waktu itu masuk ke Afghanistan Uni Soviet? Karena ingin membantu pemerintahan Afghanistan saat itu yang memang berhaluan sosialis komunis ya. Ada yang mengatakan komunis, tapi John Pilger menyebut dia sosialis sebenarnya. Let's see, pokoknya itu proksinya atau bernaungnya ke Uni Soviet gitulah. Makanya Uni Soviet masuk. Kenapa Uni Soviet ingin membantu pemerintah Afghanistan waktu itu? Karena ketika pemerintahan baru Afghanistan ini terbentuk, Amerika Serikat tidak terima. Kenapa tidak terima? Wah, ini pemerintahnya sosialis, strip komunis nih. Berarti nanti dikuasai oleh Uni Soviet. Kita harus gulingkan. Ya, Amerika Serikat waktu itu sudah berpikir seperti itu sehingga mereka membiayai. Waktu itu ada operasi rahasia, tapi sudah tidak rahasia lagi karena akhirnya terungkap ke media. Waktu itu Presiden Carter menggelontorkan uang $500 juta untuk mendirikan Mujahidin ini, untuk membiayai, merekrut, memfasilitasi, mendanai Mujahidin untuk menggulingkan pemerintahan yang sosialis strip komunis tadi. Nah, karena diganggu oleh Mujahidin, makanya 6 bulan kemudian, jadi tidak langsung ya, 6 bulan kemudian baru Uni Soviet masuk untuk membantu pemerintahan Afghanistan pada saat itu. Tapi setelah 10 tahun, Mujahidin tidak terkalahkan juga, akhirnya Uni Soviet keluar, dan selama 3 tahun kemudian, mulai 89 sampai 92, itu pemerintahan Afghanistan sendirian menghadapi Mujahidin ini, dan Mujahidin ini sangat kuat karena tadi didukung oleh dana dan senjata besar-besaran oleh Amerika Serikat. Jadi yang terjadi tahun 89 itu sampai 92 itu perang antara Mujahidin versus pemerintah Afghanistan, dan akhirnya 92 kalah. Presidennya Najibullah itu digantung di jalanan oleh Mujahidin. Tapi 92 sampai 96 di antara faksi-faksi Mujahidin ini perang sendiri. Ya, padahal kan tujuan awal mereka ingin mengalahkan rezim yang menurut mereka ateis, komunis, dan didukung oleh Soviet gitu kan. Tapi ketika rezim ini tumbang, di antara mereka sendiri malah terjadi perang. Nah, di tengah-tengah perang ini
banyak banyak kejahatan kemanusiaan tentu saja, dan itulah yang mendorong Taliban terbentuk karena ingin melawan faksi-faksi yang lain, dan akhirnya Taliban menang menghadapi yang lain ini. Kemudian 96 mulai berkuasa. Lalu 96 ini apakah Amerika Serikat menolak Taliban? Secara resmi Amerika Serikat waktu itu tidak mengakui pemerintahan Taliban, yang mengakui hanya 3, Arab Saudi, Emirat, dan Pakistan. Tapi tahun 97 Taliban diundang ke Amerika Serikat. Ya, beritanya masih ada, jejak digitalnya masih ada. Anda bisa lihat, video juga masih ada di internet. Bagaimana para pemimpin Taliban datang ke Amerika Serikat untuk apa? Untuk tanda tangan pembuatan pipa gas dari Turkmenistan masuk ke Afghanistan lewat ke Pakistan dan seterusnya. Artinya waktu itu Taliban tidak dianggap musuh oleh Amerika Serikat, kan, malah bekerja sama untuk pipa gas yang sangat penting ini, yang sangat besar nilai ekonominya. Sampai akhirnya, nah, yang jadi masalah kemudian di era 96 sampai 2001 ini, Taliban memberikan izin kepada Al-Qaeda untuk beroperasi. Ya, Al-Qaeda ini apa? Al-Qaeda ini kelompok yang anggotanya itu alumni perang Afghanistan, alumni Mujahidin tadi, tapi kemudian ingin mengalahkan Amerika Serikat dan Israel, ingin melawan Amerika Serikat dan Israel, dan dengan menggunakan Afghanistan sebagai home base, mereka melancarkan serangan-serangan teror. Definisi Al-Qaeda sebagai teroris saya pakai karena memang PBB secara resmi sudah menyebut Al-Qaeda sebagai teroris. Oke, jadi yang saya katakan kalau sudah saya sebut teroris, ya berarti memang PBB sudah menyebut seperti itu. Taliban gimana? Apakah Taliban disebut teroris? Oleh PBB belum. Ya, karena itu saya tidak menyebut Taliban teroris, karena PBB juga belum menyebut. PBB menyebut mereka insurgen misalnya ya, atau militan. Nah, 2001 kemudian Taliban, Al-Qaeda ini oleh Amerika Serikat dituduh melakukan serangan di WTC, Anda tahu 911 itu. Nah, Amerika Serikat kemudian meminta kepada Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden yang ada di Afghanistan. Kenapa kok ada di Afghanistan? Ya tadi, Taliban mengizinkan Al-Qaeda untuk berada di Afghanistan, termasuk Osama. Taliban awalnya nggak mau kasih, tidak mau menyerahkan bin Laden, tapi kemudian setelah dibombardir oleh Amerika Serikat, mereka berubah pikiran dan menyatakan, oke, kita akan serahkan bin Laden, tapi ke negara ketiga, dengan syarat Amerika Serikat memberikan bukti kesalahan bin Laden. Nah, Amerika Serikat, Bush waktu itu tidak mau ada tawar-menawar apapun gitu ya. Pokoknya serahkan atau kami teruskan serangan, dan hanya dalam hitungan minggu akhirnya Taliban terusir dari Afghanistan, dari Kabul ya, dari ibu kota, dan resmilah Taliban terguling waktu itu. Lalu di Bonn di Jerman dibentuk pemerintahan baru oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Yang diajak untuk menjadi pemerintahan baru adalah orang-orang ex-mujahidin tadi yang berlawanan dengan Taliban di era 92 sampai 96 tadi. Ya, Talibannya tidak diajak di konferensi Bonn ini. Nah, kemudian tadi sudah seterusnya saya ceritakan bagaimana selama 20 tahun berkuasa ternyata pemerintahan Afghanistan baru ini ternyata dari statistik tidak banyak perubahannya, tetap saja Afghanistan dalam kondisi yang buruk, terutama kaum perempuannya. Lalu 2020, ya selama 20 tahun itu memang Taliban terus melakukan serangan kepada tentara Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat dan kepada tentaranya Amerika Serikat sendiri dan tentara NATO yang menduduki Afghanistan. Nah, akhirnya karena buat Amerika ini sudah berat sekali situasinya, dana terus mengalir, tapi mereka tidak pernah bisa menundukkan perlawanan Taliban ini. Akhirnya dirintislah negosiasi sebenarnya mulai sejak era Obama sebenarnya, tapi mulai intensif era Trump. 2018 Mullah Ghani Baradar itu yang tadinya di penjara di Pakistan, itu atas permintaan Amerika Serikat, Mullah Ghani Baradar ini
dikeluarkan dari penjara dan langsung dibawa ke Doha. Doha ini adalah kantor perwakilannya Taliban. Jadi Doha atau pemerintah Qatar memberi izin kepada Taliban untuk bikin kantor di wilayahnya, sehingga Taliban ini bisa bertemu dengan negara-negara lain untuk menegosiasikan bagaimana masa depan Afghanistan. Akhirnya 2020 Februari ditandatangani perjanjian antara Amerika Serikat dan Taliban. Bayangkan ini sudah hal yang sangat tidak benar sebenarnya dalam proses resolusi konflik. Karena apa? Loh, pemerintah Afghanistannya kok tidak diikut sertakan? Ya, jadi kan harusnya ada pemerintah Afghanistan di situ, tapi tidak. Jadi ini hanya agreement antara Amerika Serikat berdua dengan Taliban. Ya, ini pertanyaan besar sebenarnya, mengapa Amerika Serikat memberi panggung lagi kepada Taliban. Agreement-nya pun juga penuh dengan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Intinya adalah Taliban tidak akan lagi menyerang Amerika Serikat dengan syarat Amerika Serikat keluar dari Afghanistan secara sepenuhnya. Dan kemudian memang ada salah satu isi perjanjian, Taliban bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan. Itu Februari ya. September 2020, Taliban memang bernegosiasi akhirnya dengan pemerintah Afghanistan, tapi tidak tercapai kesepakatan. Karena apa? Pemerintah Afghanistan kan sudah Islamic Republic of Afghanistan. Ya, sementara Taliban inginnya Islamic Emirate of Afghanistan yang bermazhab Hanafi. Jadi dia apa istilahnya? Saklek gitu. Pokoknya harus ini. Sementara pemerintah Afghanistan loh yang nggak bisa gitu dong, harus yang namanya negosiasi itu kan masing-masing berjalan ke tengah ya. Satu melepaskan sedikit sehingga terjadi resolusi, bertemu di tengah. Tapi yang terjadi adalah masing-masing bertahan di posisinya masing-masing. Akhirnya ya tidak tercapai resolusi konfliknya. Lalu singkat cerita, Agustus Amerika Serikat secara mendadak angkat kaki dari Afghanistan. Menurut Biden waktu itu dia optimis. Amerika Serikat kan sudah mendidik, sudah melatih, sudah memfasilitasi pemerintahan Afghanistan selama hampir 20 tahun gitu ya. Dan juga sudah melatih militer Afghanistan juga, sudah mempersenjatai dan lain-lain. Menurut Biden begitu kami keluar ya silahkan pemerintah Afghanistan sendiri yang mengurus negaranya. Tapi yang terjadi begitu militer Amerika keluar, justru presiden Afghanistannya kabur juga ke luar negeri, lalu panglima-panglima militernya juga kabur juga ke luar negeri. Akhirnya Taliban masuk ke Kabul itu tanpa perjuangan bersenjata sama sekali. Karena memang sudah terjadi vacuum of power di situ, sudah lari orang-orang Afghanistannya gitu ya, yang pemerintah Afghanistannya. Nah, kemudian yang ingin saya saya soroti lagi, tadi sudah saya singgung bagaimana mujahidin itu terbentuk dan mujahidin itu menjadi cikal bakal akhirnya terbentuk Afghanistan. Itu kan ada campur tangan Amerika Serikat. Ini nggak bisa dilepaskan gitu ya. Ini fakta sejarah yang nggak bisa kita lupakan bagaimana memang Amerika Serikat membiayai dan mengeluarkan dana ratusan juta dolar untuk mendukung mujahidin. Ya, dan ini Hillary Clinton yang mengatakan bahwa motivasi Amerika Serikat waktu itu hanya untuk menahan Uni Soviet. Ya, they invaded Afghanistan, mereka menginvasi Afghanistan maksudnya Uni Soviet, and we did not want to see them to control Central Asia. Jadi Amerika Serikat nggak ingin Rusia, Uni Soviet mengontrol Asia Tengah. Dan dengan motivasi itulah Amerika Serikat bekerjasama dengan Pakistan, dengan Saudi Arabia membentuk mujahidin dan mendatangkan pasukan milisi dari berbagai negara, dan termasuk yang datang adalah orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu disebarluaskan ini ada perang ini melawan komunisme, melawan orang-orang yang kafir dan seterusnya. Ya orang-orang berdatangan dari seluruh dunia untuk orang-orang Muslim ya untuk berperang membantu mujahidin melawan Uni Soviet. Nah, ideologi yang ditanamkan waktu itu adalah ideologi yang bukan melawan penjajahan sebagai penjajah gitu ya, tapi
ekstremisme gitu ya. Ini kafir, ini harus dibunuh gitu loh. Itu ideologi yang takfirisme. Dan menurut saya inilah yang bermasalah sebenarnya. Melawan penjajah, jihad melawan penjajah itu fine gitu ya. Kita dulu Indonesia melawan penjajah juga menggunakan kata jihad. Tapi kalau ideologinya ada kebencian pada pihak lain yang dianggap kafir, ketika akhirnya terbukti, ketika akhirnya selesai musuhnya sudah berhasil dikalahkan, yang terjadi perang satu sama lain. Karena menganggap satu sama lain tidak cukup beriman gitu ya. Satu sama lain, oh yang itu kafir. Gitu. Pokoknya dan seterusnya. Dan itu ideologi ini yang menurut saya bermasalah. Ya ini foto ketika ini foto perempuan-perempuan ini adalah era pemerintahan Afghanistan yang didukung Uni Soviet tadi. Ya, jadi mereka bebas bersekolah, bebas berpakaian apa saja. Apa yang ada yang pakai jilbab ya ada, yang tetap pakai jilbab juga tetap ada gitu ya. Tapi ini yang banyak muncul di media ya seperti ini, banyak dimunculkan di media ini sebenarnya era Soviet itu sebenarnya. Kemudian ini adalah mujahidin yang nggak terima kalau ada perubahan sosial yang sudah bikin drastis gitu ya. Yang perempuan Afghanistan yang tadinya tertutup tiba-tiba didorong untuk modern seperti ini gitu ya. Dan itu salah satu dorongan juga kenapa kok muncul perlawanan ya. Ya, kemudian ini Washington Post 23 Maret 2002 itu menyatakan atau memberitakan bahwa di antara dana yang besar itu sebagiannya masuk ke pusat studi Afghanistan di Universitas Nebraska untuk apa? Untuk membuat buku-buku seperti ini, buku-buku jihad. Ya. Dan buku-buku ini dipakai oleh Taliban ketika mereka berkuasa. Jadi terjadi cuci otak massal. Ini untuk anak-anak sekolah di Afghanistan gitu ya waktu itu. Diajarkan pokoknya kalau berbeda ya ideologi takfiri itulah ya. Jadi ya bunuh gitu loh. Solusi menghadapi perbedaan adalah membunuh. Itu problem besarnya di situ ya. Jadi misalnya satu komunis tambah satu komunis sama dengan dua komunis. Jadi isi buku pelajaran itu kayak gitu. Dua komunis dibunuh satu, sisanya berapa komunis? Pemakaian kata bunuh, pemakaian kata serangan dan lain-lain itu ditanamkan ke anak-anak sekolah di sana gitu ya. Ya ini kemudian ini salah satu jejak digital yang menunjukkan bagaimana dulu mujahidin atau orang-orang yang berlandaskan narasi agama dalam berjuang ini oleh Amerika Serikat didukung gitu ya, bahkan diundang ke Gedung Putih. Tapi kemudian mulai 2001 narasinya berubah gitu ya. Jadi kalau orang-orang ini disebut teroris. Ya, ini yang tadi saya ceritakan Taliban tahun 2007 itu 97 itu diundang ke Amerika Serikat. Nah, kemudian selama 20 tahun ini masa pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan, yang terjadi adalah pembunuhan besar-besaran kepada orang Afghanistan dengan alasan mengejar Taliban dan mengejar kelompok-kelompok teror yang lain. Jadi Amerika Serikat membombardir berbagai wilayah di Afghanistan sehingga warga sipil itu sangat banyak yang tewas. Jadi Amerika Serikat berperang melawan Taliban, di tengah-tengahnya rakyat sipil yang jadi korban. Ya, mereka terbunuh oleh drone, oleh dan bahkan juga dibunuh secara langsung, digerebek malam-malam gitu kan, oleh milisi-milisi yang didukung oleh Amerika Serikat. Dan juga selain itu juga yang terjadi adalah kemiskinan, ya kekurangan pangan. Kemudian bom itu kan juga punya dampak ini ya senjata kimia, jadi punya dampak kerusakan lingkungan gitu ya, karena ada zat-zat kimia yang tersebar yang beracun dan sehingga degradasi lingkungan dan efeknya kepada kesehatan masyarakat juga sangat besar. Nah, bisa dibayangkan 20 tahun orang Afghanistan mengalami ini gitu ya. Dan ini terjadinya di luar Kabul ya, di daerah-daerah pinggiran. Kabul yang seolah-olah baik-baik saja ya, ibu kotanya, dan kota-kota besar seolah-olah baik-baik saja.
Nah, sangat wajar ketika akhirnya warga sipil itu terpaksa memilih gitu, mau dukung Taliban atau Amerika Serikatnya Amerika Serikatnya terus mengebomi mereka. Makanya tadi di video pertama tadi yang YouTube tadi, kalau Anda bisa disimak dari awal sampai akhir, itu si pewawancara itu mewawancarai orang-orang di jalan secara acak. Semua jawabannya orang-orang itu jawabannya gini, kalau sekarang sudah aman, katanya gitu. Sebenarnya ya kami sekarang sedang sudah aman. Apa maksudnya aman? Karena sudah nggak ada lagi pengeboman, sudah nggak ada lagi penggerebekan malam-malam, gitu kan? Pembunuhan secara acak yang karena dituduh terlibat Taliban gitu loh. Itu sudah aman. Tapi, tapinya apa? Si perempuan juga ngomong tadi, yang si perempuan yang pakai cadar itu juga ngomong, iya sekarang sudah aman, tapi kami nggak ada kerjaan, nggak ada makanan. Nah itu. Jadi kesulitannya hari ini adalah nggak ada pekerjaan, nggak ada makanan. Tapi kalau aman-aman katanya. Karena selama masa 20 tahun Afghanistan 20 tahun Amerika Serikat di Afghanistan, orang-orang itu pergi keluar itu dengan segala risiko bahwa tiba-tiba aja drone lewat, bom. Kayak gitu. Jadi mereka itu nyawanya terancam setiap saat gitu ya. Itu satu sisi cerita gitu, satu sisi perspektif mengenai Afghanistan gitu. Bagaimana Amerika Serikat telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Afghanistan, korban sipilnya banyak. Nah, sekarang Talibannya gimana gitu ya? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, ini Anand Gopal ini dia meliput langsung ke Afghanistan pasca Taliban berkuasa lagi ya. Dia mewawancarai orang-orang di pinggiran gitu ya. Ya sama jawabannya. Jadi ini mengkonfirmasi yang tadi ya, yang video yang saya kasih lihat tadi. Ya buat orang-orang lokal ya sudah pilihannya itu satu, kita dibom setiap saat atau diserbu setiap saat gitu kan oleh Amerika Serikat atau sekutunya milisi-milisi teror gitu kan, atau ya sudah nurut saja ke Taliban gitu ya. Nah itu menurut Anand Gopal ini dilema yang dihadapi oleh orang-orang di Afghanistan. Nah sekarang masa depannya gimana? Nah masa depannya itu kalau saya melihat ada dua level analisis yang perlu kita lakukan. Level internasional tadi kan Amerika Serikat. Yang jelas pendudukan Amerika Serikat sudah berakhir. Dari sisi keamanan dari serangan Amerika Serikat, orang Afghanistan sudah aman. Itu yang diakui oleh mereka. Tapi kemudian di state level memang ada pertanyaan, Afghanistan nanti Taliban nanti memperlakukan rakyatnya seperti apa. Nah ini yang banyak orang-orang fokusnya di situ terus gitu ya. Padahal di level internasional loh sudah alhamdulillah nih penjajahnya sudah pergi ya, orang-orang yang selama ini melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan sudah pergi. Berarti kita sekarang fokus di state level bagaimana mendorong agar Afghanistan itu bisa membentuk pemerintahan yang diterima dan memang mendukung kemaslahatan bagi semua orang gitu ya. Tapi jangan sampai terjebak pada dorongan untuk atau menyuarakan kembalinya Amerika Serikat ke Afghanistan, enggak gitu ya. Karena sebagian pengamat kalau kita baca itu seolah nih gara-gara Amerika Serikat sudah pergi Afghanistan seperti ini gitu. Padahal tadi saya sudah kasih data loh 20 tahun Amerika Serikat ada di Afghanistan juga tidak banyak perbaikan kok gitu kan. Ya, jadi kita respon di level state gitu kan. Itu yang perlu dilakukan atau yang perlu diamati adalah pertama satu kemiskinan dan kesulitan keuangan itu yang sedang dihadapi, human insecurity ya. Kemudian memang ada berita-berita bahwa Taliban melakukan ini, Taliban melakukan itu, berbagai misalnya ada penggantungan di publik ya, kemudian apalagi ya wartawan dipukulin dan lain-lain, dan sekolah juga tiba-tiba di universitas boleh berjalan tapi dipisah misalnya kayak gitu. Ya itu memang pertanyaan gitu ya. Tapi jangan lupakan juga bahwa ada masalah lain yang lebih besar tadi, kemiskinan, kesulitan keuangan dan lain-lain. Kemudian ada pertentangan antar faksi ya. Taliban sampai sekarang meskipun menjanjikan pemerintahan yang inklusif, buktinya pemerintahan sementara yang sekarang itu bagi-bagi jatah antar sesama Taliban sendiri. Ya,
Itu masalah. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau kita lihat statement Sekjen PBB, tetap komunitas internasional itu perlu terus melanjutkan dialog dengan Taliban. Secara de facto mereka memang yang berkuasa saat ini. Ya, memang harus terus didialogkan, harus terus berdialog. Tapi kata Antonio Guterres, kita tetap affirm prinsip-prinsip kita bahwa kita mendorong inklusivitas, kita mendorong penghormatan HAM, penghormatan kepada minoritas, penghormatan kepada perempuan, itu terus disampaikan gitu ya. Nah, dialog ini didasari dengan apa? Solidaritas kepada orang Afgannya yang tadi saya ceritakan tadi datanya ya. Betapa 87% itu masih buta huruf misalnya kan, kemiskinan dan lain-lain. Nah, itu yang perlu juga kita jadikan concern utama juga gitu kan. Lalu kalau menurut saya yang dalam berdialog ini perlu ada keterlibatan negara Muslim. Ya, karena apa? Negara Muslim itu punya bahasa yang sama, gitu kan. Kalau negara Barat yang menceramahi Taliban nggak akan diterima. Ya, udah jelas mereka bermusuhan kan gitu. Nah, kemudian keterlibatan negara Muslim itu yang sudah dilakukan oleh Indonesia, melibatkan ulama. Jadi bertemu dengan ulama-ulama di Afghanistan gitu kan untuk ulama kita tuh menjelaskan bahwa agama Islam itu tidak kaku, bisa punya banyak perspektif penafsiran. Tadi sudah banyak panjang lebar dijelaskan ya oleh Pak Dr. Asmuni, dan kemudian proposal Indonesia dan ini proposal PBB juga bahwa masa depan Afghanistan itu harus Afghan-led dan Afghan-owned proses. Maksudnya apa? Dipimpin oleh orang Afgan sendiri dan prosesnya itu dilakukan oleh orang Afghanistan sendiri. Jadi jangan ada lagi campur tangan asing. Itu yang paling ideal sebenarnya. Artinya memang harus bersatu. Jadi Taliban memang yang perlu dilakukan adalah konsolidasi sebenarnya, mendekati berbagai faksi supaya ya bersatu. Kalau nggak seperti itu, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan lagi. Dan yang lalu ada keterlibatan aktif perempuan yang terakhir, tidak lagi mendukung terorisme. Apa itu tidak lagi mendukung terorisme? Ingat 96 sampai 2001 Afghanistan itu mengizinkan Al-Qaeda ada di sana kan gitu. Dan Al-Qaeda adalah teroris menurut PBB, ya sudah resmi disebut teroris. Nah, Taliban memang sudah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Al-Qaeda. Cuma masalahnya ternyata pemerintahan baru Afghanistan itu memberikan kursi untuk Haqqani. Haqqani ini adalah faksi di Taliban yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Nah, itu ada di laporan PBB tahun 2001. PBB yang menyebutkan bahwa Haqqani itu adalah penghubung antara Taliban dengan Al-Qaeda. Nah, akhirnya kan jadi dipertanyakan juga, betul tidak ini Taliban memenuhi janjinya kepada komunitas internasional bahwa tidak akan lagi mendukung terorisme ketika salah satu menteri yang dia pilih ternyata orangnya Haqqani. Nah, itu saja, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di ini ya, di Kanjau.